kita mencetak juara nasional O2SN. Nah, O2SN. O2SN cabang renang kita memperoleh 2 medali. Nah, 1 medali emas untuk 50 meter gaya kupu-kupu dan medali perak juara 2 ya untuk 100 meter gaya bebas. Nah, ini diraih. Halo warga Semankar, kembali lagi di podcast Semankar. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu Ibu Hajah India Lestari MPD. Ya, seperti yang kalian tahu, ini episode pertama kita. Gak afdol rasanya kalau misalnya kita nggak ngajak ibu kepala sekolah yang dari awal sudah sangat suportif terhadap program Semankara ini, yaitu Ibu Hajah India Lestari MPD. Ibu Hajah India Lestari MPD punya pengalaman sekitar 21 tahun di dunia pendidikan. Maka pada itu, kurang lebih bener ya Bu ya? Iya. Kurang lebih bener. Jadi makanya gak ada ruginya teman-teman dengar podcast kita kali ini, karena bakal banyak banget pengalaman dari Ibu di dunia pendidikan yang bisa kalian serap. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Kesibukan gimana Bu akhir-akhir ini? Kita sedang mempersiapkan perencanaan dari supervisi perencanaan dari guru. Oke. Makanya hari ini juga kita ada kegiatan. Iya. Oke. Kira-kira itu kegiatan apa ya Bu? In-house training, jadi memberikan pembekalan kepada guru agar dalam membuat perencanaan untuk pembelajaran di kelas itu lebih terarah, lebih tertata seperti itu. Oke. Introduksi kita terhadap mengenai bintang tamu pada hari ini sudah selesai. Kita bakal move on ke tema selanjutnya, yaitu mengenai ini Bu. Apa sih program unggulan dari SMN 1 Kramat itu yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan prestasi siswa gitu Bu? Betul. Kita memiliki program unggulan, diantaranya adalah menghidupkan program literasi di sekolah. Itu biasa kita laksanakan di pembiasaan pagi itu di hari Selasa Kamis. Kemudian di hari Rabu kita ada pembiasaan tentang kebersihan lingkungan. Lalu untuk hari Jumat itu kita punya program yang luar biasa nih, kita sebut sebagai janji setia. Waduh. Apa itu janji setia? Apa itu Bu? Jadi Jumat mengaji. Oh, iya. Yang seperti biasa itu ya Bu, yang senang. Ya, Jumat sehat Iya. gitu. Jumat kemudian Jumat bersih. Jumat sehat, kemudian Jumat bakti, dan Jumat apa aja. Jumat apa aja itu setianya itu apa aja. Jadi di sana setiap hari Jumat itu pasti banyak kegiatan, utamanya untuk kelas 12 ini banyak sosialisasi dari perguruan tinggi. Kemudian untuk ini kita kita kemas di setiap hari Jumat. Agar apa? Agar tidak mengganggu KBM gitu. Itu tujuannya gitu. Jadi di sini selain itu program-program sekolah untuk peningkatan kompetensi guru gitu, juga sebulan sekali kita mengadakan IHT gitu. Yeah. Ya. Tapi tidak harus sebulan sekali juga, kadang disesuaikan dengan jadwal yang kira-kira kita bisa masuk ke sana gitu. Ya. Ya, oke. Gilbert tadi mau lanjut? Ngomong-ngomong masalah IHT ya Bu ya. Ya. Kira-kira di IHT ini apa sih pembekalan yang diberikan dari Pemateri. pemateri narasumber gitu, ya. kepada guru-guru terutama di Semankar ini? Ya, ini tentu saja tentang biasanya
adanya kurikulum baru tuh. Nah, implementasi dari kurikulum baru itu tentu saja harus disosialisasikan dulu ke guru. Kemudian perangkat-perangkat yang diperlukan dalam pembelajaran dalam mengikuti kurikulum yang terbaru. Ini dalam hal ini adalah sekarang ini tentang kurikulum masih kurikulum nasional kita sebetulnya adalah lanjutan dari kurikulum Merdeka itu pola deep learning. Nah, ini yang sedang kita pelajari bersama. Jadi deep learning itu sebetulnya adalah pembelajaran yang mendalam gitu ya, pembelajaran yang mendalam. Nah, ini seperti apa sih masuk ke dalam perencanaan yang dibuat oleh guru agar di setiap pembelajaran di kelas itu sudah mengacu pada anjuran dari pemerintah ini. Gitu. Kita mau lanjut ke topik selanjutnya. Yang saya lihat Bu, 5 tahun ke belakang peran teknologi pada kehidupan manusia itu jadi sangat relevan Bu. Betul. Baik dari dalam sektor pendidikan, kesehatan, riset, apapun itu Bu. Semuanya bakalan terlibat sama teknologi. Pertanyaan dari saya Bu ya, apa sih peran teknologi dalam kegiatan belajar mengajar murid di SMN 1 Kramat Batu Bu yang udah diimplementasikan? Ya, tentu saja yang sudah dirasakan oleh murid, kita guru juga selalu diberi pembekalan untuk menggunakan teknologi apapun di dalam pembelajarannya. Misalnya sekarang ini kan teknologi AI gitu ya, yang sudah sangat booming sekali. Bahkan kita saja sebagai guru kewalahan ini bagaimana harus membuat soal yang tidak terjangkau oleh AI gitu. Jadi itu adalah tantangan bagi guru sekarang ini, bukan masalah bagaimana memberikan materi kepada guru, tapi membuat evaluasi yang evaluasinya itu tidak terjangkau oleh AI gitu. Jadi utamanya adalah di sekolah, di dalam penerapan teknologi di SMA Negeri 1 Kramat Batu itu salah satu diantaranya kita juga punya podcast. Kemudian luar biasa kan? Luar biasa. Kemudian setiap guru juga kita fasilitasi dengan Infokus teh. Jadi menggunakan monitor. Kemudian untuk yang paling utama adalah fasilitas yang diberikan sekolah adalah WiFi, akses WiFi. Gitu. Jadi dari akses WiFi itu, nanti kalau misal sudah bisa kita, sebetulnya sih kita sudah kekuatan yang kita pasang itu sudah ada yang 100 Mbps, kemudian yang di lab 2 itu kalau kita buka kuncinya sebetulnya kalian bisa semuanya memanfaatkan itu. Cuman pada saat mau kita pakai nanti jadi lemot semuanya, pakai rebutan gitu. Makanya untuk sekarang masih kita password saja itu. Jadi kita pakai untuk event-event seperti misal ANBK, UKBI, kemudian yang menggunakan fasilitas Labcom gitu. Jadi itu. Tadi Ibu brief sedikit mengenai AI ya Bu ya. Ini menurut pandangan dan perspektif Ibu pribadi Bu ya. Pengaruh AI terhadap pelajar di Indonesia positif atau negatif Bu? Sebetulnya sangat positif pada saat siswa itu memakai hanya untuk referensi, tetapi sangat tidak edukatif apabila dijadikan utama gitu. Jadi mengerjakan sesuatu itu hanya bergantung pada AI, tidak mau usaha untuk membaca dulu, kemudian memperdalam materi, nggak ada gitu. Jadi tapi guru itu jeli, guru itu selalu tahu apabila
seorang guru memberikan soal, itu harusnya jawabannya seperti apa yang sudah disampaikan oleh guru, tapi ini malah justru jawabannya itu panjang lebar yang tidak apa ya namanya, tidak relevan kadang itu ya, wah ini kok bisa sampai sejauh ini padahal kita nggak mengajarkan ini gitu ya, kadang cuman ya sangat luar biasa. Sekarang itu saya melihat juga mahasiswa saja ya yang sudah lulus dari tingkat SMA ini. Sekarang itu yang lulus dengan predikat cum laude, dalam arti cum laude itu nilai tinggi di atas IPK 3,5 dalam waktu yang ditentukan gitu. Nah, itu jauh lebih banyak daripada yang lulus biasa-biasa saja gitu. Jadi artinya kan tugas itu kan dikerjakan nggak tahu dia dengan teknologi atau dengan pemikirannya sendiri gitu. Ya sebetulnya ya kalau di era sekarang ya siapa yang tidak butuh AI, ya kan? Setuju. Ya. Gitu. Oke, kan tadi kita udah bahas program unggulan ya untuk menunjang prestasi sekolah kita ini SMA N1 Kramat Watu. Nah, kira-kira apa saja Bu prestasi SMA N1 Kramat Watu? Iya, oke. Secara akademik kita untuk prestasi siswa itu ditunjukkan adanya siswa yang lolos OSN, Olimpiade Sains. Itu baik IPS maupun IPA ada di sana. Nah, jadi siswa-siswa yang lolos di tahap kabupaten itu akan lanjut ke tahap provinsi. Nah, ini tapi sebelumnya harus didaftarkan nih oleh sekolah melalui Puspresnas gitu. Jadi tanpa didaftarkan melalui Puspresnas, berprestasi di tingkat apapun nggak akan bisa lanjut gitu. Jadi kalau adik-adik ini semuanya ada prestasi, jangan lupa nanti minta ke kurikulum untuk saya mau ikut Olimpiade matematika misalkan saja. Sudah didaftarkan belum oleh Bu Fitri gitu ya di Puspresnas. Nah, nanti menang di tingkat provinsi nggak bisa lanjut ke nasional karena apa? Karena tidak terdata nama kita gitu. Jadi itu. Nah, jadi untuk akademik itu kita sudah tahun kemarin itu 4 orang yang lolos ke tingkat provinsi. Jadi artinya dia juara-juara nih di kabupaten nih gitu. Nah, tapi belum bisa lanjut ke tingkat nasional gitu. Jadi kita masih kalah saing gitu ya dengan yang banyak masuk ke tingkat nasional itu kemarin itu dari banyak yang dari swasta penabur kayak gitu. Insan cendekia sekolah terkenal karena seperti itu untuk yang akademik. Nah, yang non akademik kita alhamdulillah tahun kemarin kita mencetak juara nasional O2SN. Nah, O2SN cabang renang kita memperoleh 2 medali. 1 medali emas untuk 50 meter gaya kupu-kupu dan medali perak juara 2 ya untuk 100 meter gaya bebas. Nah, ini diraih oleh Naira. Selamat Naira. Keren. Prestasinya nasional ya Bu ya? Ya, nasional itu. Nah, jadi artinya dia sampai ke nasional itu udah juara 1 kabupaten, juara 1 provinsi, dan di nasional juga alhamdulillah bisa bersaing. Itu untuk yang non akademik. Di samping itu juga banyak kan event-event yang sudah diraih oleh SMA 1 Kramat Watu itu juara
musikalisasi puisi tingkat nasional ya Bu? Iya. Saya dengar kemarin. Iya. Ya, itu yang diselenggarakan sama institusi Untirta tapi jadi bukan Puspresnas. Kalau Puspresnas kan hanya O2SN, OSN dan FLS2N. Dan FLS2N kita kemarin yang sampai ke nasional Mevlana solo vokal. Tapi juga belum bisa menjuarai sampai di nasionalnya. Tapi kan artinya sudah yang bersaing, terbaik Bu, di provinsi. Iya. Setuju. Bu, menjuarai kompetisi dan berprestasi di tingkat nasional itu butuh komitmen yang sangat tinggi Bu. Betul. Baik support dari sekolah, dari orang tua, maupun kemauan anaknya sendiri Bu. Betul. Yang Ibu perhatikan Bu. Ya. Dari anak-anak yang berprestasi di tingkat nasional itu apa sih Bu yang membedakan mereka dibanding yang anak-anak yang mungkin kurang kompetitif gitu Bu? Betul. Jadi support dari orang tua memang. Jadi di tingkat SMA ini kan pematangan ya sifatnya. Tapi kalau untuk dasar, untuk latihan intens itu kan anak itu pasti sudah dilatih dari sejak SD, sejak usia dini gitu. Jadi mereka sudah mengikuti kayak misal les vokal, kecuali yang memang kemampuannya otodidak baru ditemukan di SMA. Tapi kan nggak mungkin, pasti anak itu sudah punya hobi menyanyi dan bahkan di event-event di luar dia mungkin punya band lah gitu sebagai vokalis gitu ya, walaupun tidak tidak disupport dengan les vokal tapi mungkin secara otodidak bisa gitu. Itu untuk kemampuan seni gitu ya. Tetapi kalau melihat dari Naira yang sampai ke tingkat nasional, dia meraih medali emas dan perak itu dari kecil, dari usia 4 tahun. Dari usia 4 tahun dia sudah latihan renang, masuk ke kolam renang itu dengan bahkan pada saat pandemik saja, pada saat pandemik itu orang tuanya membuatkan kolam renang di atas rumahnya gitu. Ya walaupun hanya dengan ini agar apa? Agar latihan itu karena tidak boleh waktu itu ke kolam renang itu ditutup. Jadi kolam renang ditutup pada saat pandemi. Tapi orang tuanya dengan gigihnya gitu membuatkan sarana agar anak itu tetap bisa ini gitu. Kemudian masuk ke klub. Nah, itu. Jadi itulah yang sebetulnya dimiliki oleh SMA Negeri 1 Kramatwatu. Jadi tidak mendidik dari awal kita memang jadi seperti itu. Hanya untuk yang berkompetisi di tingkat OSN di tingkat provinsi itu memang kita berikan bimbingan khusus gitu. Bahkan kita juga bekerja sama dengan pihak ketiga seperti tempat bimbel gitu. Ya, cukup terjawab. Ya. Lanjut ke pertama ditanya. Ya, kita udah bahas banyak dari prestasi SMA 1 Kramatwatu, program unggulan, sampai tadi peran teknologi, dan mungkin ini sebelum penutupan ya. Saran dan harapan Ibu untuk podcast kita ini, podcast Mankara. Kira-kira apa Bu? Harapannya agar terus maju. Amin. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu semakin jaya dan peralatan nanti juga semakin lengkap. Oke. Amin. Jadi tim bilang amin. Yang penting kalian komit ya. Jadi terus mencari narasumber yang kompeten dan kalian harus mencari topik-topik yang kekinian gitu. Jadi yang terbarukan gitu ya. Ya, mungkin itu ya. Mungkin kita sama Bu Kepala Sekolah. Terima kasih banyak Bu udah meluangkan waktu. Jadi sekian podcast ini episode pertama ya? Iya, episode. Jadi sekian podcast kita episode pertama pada kesempatan kali ini.
Nama saya Fahri. Nama saya Gilbert. Kita undur diri. Terima kasih.